apa yang bisa kami tampung dari baik dari pengguna lulusan kami maupun dari alumni dan penyuluh, kami beri kesempatan. Ada Pak Manggu, silakan. Pak Manggu, juru adat kita nih. Mohon tulen dicatat. Ngajari adat, Pak. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku pengguna alumni. Adil Gatalino baca amin kasarga bahasanya kajubata. Selamat siang menjelang sore dan semoga kita semua sehat walafiat hadirin. Sebenarnya banyak hal yang dibicarakan, apakah tersampaikan atau tidak nanti mungkin bisa ditambah lagi. Para Bapak, Ibu, dosen, Pak Ketua, lupa juga, dan wakil, serta bagian akademik, hal-hal yang ingin saya sampaikan atau sarankan yang untuk tahun 2026 ya, beberapa hal. Pertama itu saat mahasiswa diterima di Setakat Negeri, mahasiswa yang tinggal di tempatnya masing-masing atau di kosnya masing-masing, saya harapkan untuk mengenalkan diri kepada ketua lingkungan mereka. Itu hal pertama. Untuk apa? Ya, untuk dapat bersosialisasi serta mengenalkan diri kepada masyarakat lingkungan, khususnya mengatur dulu. Dan tidak lupa juga mengenalkan diri kepada RT setempat. Itu harus disarankan dari perguruan tinggi. Harus itu. Kalau perlu minta tanda tangan. Karena apa? Banyak hal-hal yang terjadi, ya, ketua lingkungan padahal dekat tidak tahu. Kalau saya masih ketua lingkungan dulu, saya akan rangkul mereka. Kita rangkul, terutama saat ada kegiatan lingkungan itu, mereka pasti dilibatkan. Paling tidak saat waktu senggang, malulah kuliah mungkin ada malam, kita kan tidak tahu. Jadi mereka kita bimbing dan arahkan bagaimana cara-cara untuk menetap di lingkungan itu untuk hal dasar, karena banyak fungsi dan kegunaan yang tadi untuk manusia untuk mengenal terutama. Kalau perlu sampai ke sekretariat Rocky melaporkan dirinya, itu hal yang perlu itu. Mantap. Yang kedua, banyak ditemukan saat mereka dengan PPM itu, ya, apakah tidak berani, tidak takut, apakah takut atau apa, saat diberi tugas untuk praktek tadi, nolak. ada saja halangan. Pertama, siap sekali tidak datang. Tidak datang. Padahal waktu pertemuan itu mereka datang, saya sudah sarankan hal-hal yang menjadi kekurangan, ya terus terang saja ngomong dengan saya, apalagi dengan Guru Pamong. Terkadang mungkin Guru Pamong merasa lebih Hebat.
Dan dalam mahasiswa ada saja gejolak yang terjadi yang saya dapatkan, ada beberapa kali itu. Dan mahasiswa itu berkelas juga. Ini saran dari dosen saya katanya, apalagi pembelajaran mata perkuliahan dari STP ke setakat kan ya mungkin agak berbeda. Mungkin karena lulusan STP dulu ya ibaratnya mungkin tidak sinkron dengan lulusan ya mahasiswa Setakat. yang setakat menggunakan kurikulum baru barangkali, tetapi mereka tidak mau menemui saya. Kalau menemui saya akan ibaratnya kan beri masukan. Kalau perlu ketemu dua-dua. Kadang mereka bersikeras. Saya sudah informasikan kepada baik mahasiswa maupun guru pamong, tolong guru pamong jangan terlalu menyulitkan. Anggaplah ya putra putri kalian yang sedang terjun ke masyarakat. Tuh. Yang ketiga ada temuan lagi ya, beberapa yang sudah selesai itu kadang kita meminta mimpin doa, saya tidak tahu kan hal yang memalukan bagi kita sendiri, bagi dia sebenarnya kan dari setakat negeri misalnya, dari setakat lah dulu dari apa yang awalnya itu STP, tetapi yang ditemukan hanya 1-2 orang, mungkin grogi atau gimana, mentalnya belum, padahal dewasa belum siap. Itu yang dulu saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang saya ingat akan saya sampaikan lagi. Itu PR kita semua, karena apa? Kita ingin mahasiswa apalagi dari daerah yang mengenyam pendidikan di sini, ya tentu kita bimbing dan kita arahkan. Kita tidak ingin mereka gagal. Mantap. Itu saja atas perhatiannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lambu. Mungkin saya sedikit bertanya. Kalau yang ini kan lebih kepada mahasiswa yang PPL ya. Ada nggak alumni kita yang memang mengajar di Santa Monica, alumni dari apakah di luar STP lah ya, karena setakat ini kan sudah kurang lebih 8 tahun nih. Iya. Ada nggak alumni kita yang ngajar di sana? Ada. Setakat ada. Iya. Setakat ada. Dari STP ada. Tapi untuk dari setakat yang ngajar, mereka siap semua. Yang ngajar, bukan yang PPL. Maksud saya tadi PPL kan mahasiswa. Iya, maksud saya yang ngajar nih. Ada. Yang ada ya, ada berapa orang kan? 4 orang. 4. Iya. Mantap. Ini kan kita sekaligus semacam evaluasi juga nih Pak. Mungkin dari 4 orang itu menurut Bapak selaku kepala sekolah, apakah mereka cukup, dikatakan ya, cukup mampu mengaplikasikan ilmu yang dia dapat sebagai guru ketika dia mempraktikkan dirinya mengajar atau apa? Oke. Keempatnya yang STP kan 2, kalau 1 dari STP ke setakat. 3-3-nya sekarang ini dari setakat barahan baru lulus 2 tahun yang lalu, yang 1 orang. Yang saya dapatkan mereka mampu mengembangkan dirinya, apalagi mereka saya kasih tugas menjadi wali kelas. Mereka mampu. Ya, 4 orang tersebut karena mereka tidak mengajar agama. Jadi wali kelas itu mengajar semua mata pelajaran. Itu Pak. Masih. Terima kasih Pak Mampu. Kalau masih ada nanti Pak boleh diapakan lagi. Kami beri kesempatan kepada
perwakilan alumni saya disampaikan. Suster kebetulan izin, ya dia sekaligus pemuda lulusan dan juga alumni. Pak Boni. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Boni dari alumni. Tentu dari proses yang sudah kita lakukan banyak sekali memang info-info baik yang tersampaikan ke alumni. Kemudian sepertinya sekarang itu grup alumni agak senyap-senyap, artinya bahwa mereka di lapangan itu sudah menjalankan tugasnya dengan baik tanpa ada keluhan dan sebagainya. Nah, kemudian yang perlu saya ingatkan kembali bahwa dan sepertinya ini sudah dilakukan, misalnya kegiatan penelitian, misal para dosen dan sebagainya ke daerah-daerah. Kalau saya boleh usul, libatkan kawan-kawan alumni di daerah. Sepertinya ini sudah dilakukan. Hanya saja perlu di lebih gitulah keterlibatannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan sebenarnya para alumni itu pengen namanya reuni. Nah, hanya saja ini belum terakomodir sebaik mungkin. Tidak tahu apakah ini karena kurangnya dari pengurus alumni atau seperti apa, atau mungkin miskomunikasi aja. Nah, harapan ke depan kalau bisa diakomodir juga dari kampus seperti apa arahan dan sebagainya, ada hal-hal penting untuk alumni mungkin seperti itu. Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan para alumni atau yang baru saja menyelesaikan pendidikan dari STAKAT. Itu sebenarnya perlu diingatkan kembali bahwa mereka adalah utusan atau pelayan, orang yang diutus. Artinya bahwa mereka harus aktif di lingkungan, di gereja dimanapun mereka tinggal. Jadi harus bisa memimpin doa, bisa mengajar, ya melibatkan diri di gereja dimanapun mereka tinggal tadi. Karena ada beberapa hal yang saya dapat info, tidak tahu itu alumni dari STP atau STAKAT. Ada mereka itu dia profesinya guru dia sarjana agama, tapi dia pindah agama misalnya, kan itu kan sangat miris sekali. Misalnya, atau dia ikut suaminya di ijazahnya tuh SAG, tapi ketika disuruh mimpin doa dia tidak lagi menggunakan tanda salib. Artinya kan dia mengikuti. Nah, itu perlu diingatkan kembali bahwa mereka harus mencintai profesinya sebagai guru agama Katolik. Itu dari saya, terima kasih. Baik, bolehkah saya dalami hal ini karena menurut saya ini perlu digarisbawahi ini. Apakah ini dugaan atau sudah terjadi kasusnya? Masih menduga atau memang udah kasus? Sarjana agama pindah agama, ketika memimpin doa tidak buat tanda salib, itu masih menduga atau sudah kasus? Sudah terjadi? Oke, baik Pak, terima kasih, saya akan menjawabnya. Terkait dengan yang memimpin doa tadi, itu kasus Pak. Jadi dia sarjana agama, dia bekerja di CU dan suaminya Protestan. Nah, ketika di situ saya hadir juga di situ, saya kenal betul. Jadi dia memimpin doa tidak lagi menggunakan tanda salib, langsung doa Kristen, kurang lebih begitu, manual seperti itu. Fakta. Ya. Di lantan. Satu lagi, Pak Boni. Apakah sepengetahuan Pak Boni yang bersangkutan itu PNS, guru agama, atau jam berapa? Oh, bukan suaminya yang terjadi. Besok ngutang enggak? Oh. Udah selesai jam berapa? Kalau itu Besok. Oh. Kalau dia misalnya tadi PNS, guru agama, memimpin doa nggak pakai tanda salib, cabut aja SK-nya. Mana namanya? Nah, tapi kalau yang ini gimana pendekatannya ya? Ini itu dari teman-teman alumni nih. Ya, harus dari teman-teman alumni nih saling mengingatkan ini menurut saya ya. Didoakan.
Tapi baik masukan itu sebenarnya sih sama juga dengan Pak Manggu tadi ya. Tidak bisa bikin doang. Sebenarnya kita ini ngajar ini tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi juga mendidik. Ketika mendidik itu sebenarnya ada norma-norma sebagai seorang guru agama, sebagai katekis itu kita tanamkan kepada mereka itu. Nah itu dari luar kita mentransfer ilmu yang berkaitan dengan mata kuliah yang kita sampaikan. Nah tetapi itulah banyak kepala banyak juga tabiat kata orang. Ya pasti adalah dari sekian, kalau kita ibarat panen padi itu adalah yang ampaknya kan begitu ya. Nah baik, masukan ini kami beri kesempatan untuk penyuluh, perwakilan penyuluh. Baik, terima kasih. Oke, mic ya? Enggak ya? Bahaya itu. Salve. Terima kasih Pak Martinus memberikan saya kesempatan. Temuan di lapangan yang kejadian Boni itu terjadi di lingkungan kami. Memang itu anak STP Santo Agustinus, dia pindah agama, saya tidak mau menyebutkan agamanya, mengikuti suaminya. Dulu kerja di paroki, berhenti, lalu kerja di pabrik arang, lalu menikah. Dan itu, ya, namanya Gregoria, dicari. Ya itu beda. Nah, masih STP. Ya tapi kan tetap. Ya kan? Nah itu, temuan itu di lingkungan kami, di paroki Bunda Maria Jeruju. Ya. Kami pun juga agak susah juga mengatakannya apa, karena memang latar belakang keluarganya, mohon maaf, memang mamanya itu udah meninggalkan mereka. Apakah traumatis, saya juga tidak tahu. Yang penting dia sudah pindah ke SAG. Ya kan, kalau dulu itu satu di Bengkayang itu udah agak lama, karena supir taksi yang menghamilinya, jadi dia diakali, pindah agama juga. Itu peralihan dari filialnya Rongkop ke STP. Nah itu di Bengkayang ya. Tapi kan itu udah jauh konteksnya. Kalau yang ini memang lingkungan kami. Nah itu. Jadi memang penanaman nilai iman kekatolikan itu saya sangat setuju. Dengan program Pak Ketua itu wajib. Memang ada yang mengeluh kemarin mahasiswa saya itu. Saya bilang kalau kalian tidak pernah ke gereja gimana? Sebenarnya harus misa harian diwajibkan, saya bilang. Karena apa? Yang rajin sebakul aja bisa pindah kan? Apalagi yang tidak rajin kan begitu. Itu persoalannya. Kemudian untuk mahasiswa, saya sudah melibatkan, kebetulan ada 3 bidang program ya. Yang pertama, kemarin memang saya sudah ngomong dengan Pak Angga, itu akan melibatkan mahasiswa dan juga dosen, serta untuk kegiatan Lentera Minggu Katolik. Kebetulan saya dipercaya untuk pengasuhnya di RRI. Nah, kalau nanti memang mau program yang ada di Pro 4 itu, kita bisa buat MOU PKS dengan RRI. Dia sangat terbuka, open gitu. Karena beberapa tahun memang saya asuh acara Lentera Minggu itu, dan waktu itu udah saya share kan mahasiswanya yang habis PPL ya. Bagus ya ketika saya wawancara itu di jam 5 itu. Kemudian juga 2 minggu kemarin saya pakai alumni ya untuk narasumbernya. Jadi itu sangat baik lah untuk memperkenalkan Sekolah Tinggi Agama Katolik kita. Jadi kalau memang nanti ada program di Pro 4 itu, kalau memang mau ya nanti saya temukan dengan kepala programnya, karena memang mereka kalau untuk program itu tidak ada, kita tidak perlu membayar. Jadi kita bisa kerjasama dengan RRI itu. Ya. Kemudian untuk lapas anak, kebetulan saya punya jadwal di hari Rabu setiap minggu, karena saya pikir nanti yang pastoral counseling, kemudian pastoral, itu butuh namanya laboratorium yang ketemu dengan anak-anak binaan khusus itu. Kalau tidak kita punya jadwal, kita tidak buat MOU dengan lapas, itu nanti akan sulit. Ya, lapas anak itu di depan terminal Sungai Raya. Kemudian di rutan itu
saya sudah ngomong dengan pengurus gerejanya bahwa nanti dari Sekolah Tinggi Agama Katolik itu akan mengisi tahun 2025. Ya, enggak apa-apa sih, saya handle dulu. Supaya apa? Supaya kita punya jadwal di situ. Karena untuk cari laboratorium itu kan memang langsung ke orang apa yang kita layani begitu. Kan enggak mungkin itu di lab. Ini pembinaan untuk para narapidana kan. Nah, itu kita bisa buat MOU juga dengan rutan itu. Karena memang kalau ada MOU itu nanti mereka bisa buatkan jadwal ke kita supaya prakteknya itu jelas gitu. Bisa sampai ke situ. Nah, itu memang saya mencoba nanti, bahkan saya sudah sampaikan Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri akan mengisi tapi itu nanti terserah mau disikapi di tahun 2025 atau 2026. Nah, kemudian untuk 2 lapas yang di laki-laki, dewasa itu di Serdam, itu bisa juga kita jajaki, dan juga lapas perempuan. Lapas perempuan itu di Kakap. Ya, itu nanti untuk praktek mahasiswa lah, ya kan? Masa dalam 4 tahun itu enggak pernah. Ya. Karena saya ada temukan katekis itu, ya. Sampai sekarang itu enggak pernah sampai ke itu kan. Salah satu syarat masuk surga kan melawat orang di penjara, ngasih orang makan bisa, kunjungi orang sakit biasa kan, ngasih orang minum. Ada tuh syaratnya di Matius tuh. Nah, melawat orang di penjara minimal sekali lah seumur hidup. Ya. Jadi saya gurau dengan dia ini tidak bisa masuk surga karena tidak bisa melawat orang di penjara. Jadi memang ada benar-benar yang tak pernah ke situ, dianggapnya ya kesialan lah. Kemudian untuk BNN itu kan ada tawaran dari Pak Sumirat waktu itu ya kalau tidak salah ya, supaya kita juga buat MOU ya. Memang sekarang ini MOU ini penting, entah mengapa gitu antar lembaga itu, karena memudahkan kerjasama dan praktek untuk mahasiswa dan dosen lah kalau penelitian ya. Kalau kan penelitian kan dosen, kalau masuk di situ beda kasusnya kan begitu. Jadi untuk mahasiswa kan dia bisa dalam ya 8 semester itu minimal sekali lah dia mengunjungi tempat-tempat itu. Kalau untuk panti rehabilitasi wanita tunasusila dan sebagainya itu agak kurang berani kita membuat MOU karena memang itu agak, saya sudah mencoba dengan IPARI itu agak sulit. Karena hari ini dibina, malamnya dia keluar lagi kan begitu. Jadi nanti mahasiswanya pula yang lalu ditangkap mereka kan begitu. Jadi maksudnya saya sudah jajaki itu dengan IPARI. Kemudian untuk penting juga itu lintas kampus. Karena mahasiswa Untan yang Katolik itu katanya kekurangan cewek dia, susah cari cewek yang Katolik. Ya. Ya, misalnya temu orang muda mahasiswa itu difasilitasi oleh Stakan kan. Karena mereka kekurangan cewek katanya. Wajarlah dia pacaran dengan beda agama begitu. Dan ini memang dia ngomong begitu, Pak tolonglah Pak. Atau dari UPB misalnya ke Stakan kan. Stakan kan lebih banyak perempuannya saya lihat. Kelas saya saja 10, yang perempuannya 30. Kan kurang 20 gitu. Nah itu dari beberapa tahun yang lalu mereka minta Pak Martinus. Jadi ya enggak apa-apa, ini untuk dicatat saja ya. Siapa tahu itu penting. Karena memang mereka bilang ya kan kalau enggak ditemukan ya enggak bisa saling bertemu gitu. Nah itu kemudian untuk temuan di gereja-gereja, memang kalau di paroki Stella Maris itu sudah baik, mahasiswa dan alumni kita. Karena sekolah minggu mereka langsung ajar, kan kemarin saya tanya langsung. Nah, cuman ada di beberapa paroki, sekolah minggu itu membutuhkan memang mahasiswa kita begitu katanya. Nah, ungkapan dari DPP, karena DPP itu yang menggunakan user gitu. Jadi kalau bisa untuk di Pontianak Raya ini, bolehlah kita ya kan mensikapi itu dengan buat MOU dengan pastor paroki supaya mereka ada semacam bergantian lah praktek di gereja lah ya.
Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ayat. Berkaitan dengan Lentera Katolik ini, ketika masih Pak Edi saya pernah mengisi juga. Ya. Ya. Sekarang bukan Pak Edi lagi ya? Pak Edi di mimbar. Kami jadi program di RRI itu ketika saya datang ke sini itu Pak Edi hanya mengisi mimbar. Mimbar itu direkam. Ya, direkam baru. Baru. Itu beda. Lentera Minggu itu adalah mata program dulu yang diasuh oleh Komsos, lalu diserahkan ke Pastor William. Pastor William kan tidak mampu nih, tidak sempat. Lalu ditiadakan. Itu bergantian dengan yang Kristen Protestan. Kalau Kristen Protestan tuh hari Minggu pertama dan Minggu ketiga, Katolik itu dikasih Minggu kedua dan Minggu keempat. Nah, itu vakum kurang lebih ada beberapa tahun. Ketika saya pindah, langsung saya tanya, ada enggak? Rupanya ada. RRI itu dia kena tegur atasan atas di Pontianak karena polanya itu kacau. Dia harus tetap wajib, namanya pola tuh kalau untuk menentukan siaran tuh. Dia tetap minggu pertama itu adalah Kristen Protestan, minggu kedua Katolik. Begitu juga silang gereja itu banyak dari paroki Kota Baru. Paroki Kota Baru. Karena dia ada YouTube-nya, langsung diambil. Dan saya sudah izin dengan sekretaris DPP-nya itu. Jadi itu program Katolik. Lalu ada program di Pro 4 yang tidak tercover. Nah, kalau program di Pro 2 itu hanya sekali saja untuk ngisi itu namanya religi. Jadi ada beberapa program di situ. Jadi kalau memang dari mahasiswa mau mengisi, ya tidak masalah. Artinya kita kasih kesempatan dia untuk ya supaya dia memahami bahwa siaran publik itu seperti itu gitu. Itu Pak. Oke. Saya tidak tahu di TPRI Kalimantan Barat itu masih adakah ruang untuk, kalau dulu saya juga mengasuhnya di situ. Ya betul, itu sekarang diambil Komsos. Lalu karena sering kejadian waktu kita mau ngisi itu siaran bola. Jadi akhirnya selalu waktu pas Katolik itu ada siaran bola gitu. Jadi hilang. Nah, saya tidak tahu apakah Komsos masih mengisinya, karena itu keuskupan yang handle-nya untuk siaran publiknya. Oke. Nah, itu Pak informasinya. Untuk sekolah minggu ya, di Keluarga Kudus itu sudah anak kita. Nah, mantap. Nah, kebetulan dia juga sudah PPL dan sedang menyusun skripsi dan saya pembimbingnya. Dan dia aktif di sana dengan DPP. Dan cukup memberi warna, ya, masih sepupunya Jerry. Ya. Baik teman-teman, ini beberapa masukan dari pengguna lulusan, dari alumni dan juga dari penyuluh. Saya memang suster nggak bisa hadir, kita mau dengar juga sebenarnya, karena cukup banyak di Gembala Baik itu alumni kita yang bekerja di sana menjadi guru. Baik Pak Andre, sudah siap kami undang ke depan untuk membahas rancangan perencanaan keuangan 2026.